Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Konflik antara Israel dan Hamas Palestina kembali memanas. Hal ini dipicu oleh kelompok militan Hamas Palestina yang melancarkan serangan dadakan kepada Israel pada 7 Oktober 2023. Seperti apa aksi yang dilakukan? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Sabtu 7 Oktober 2023, konflik antara Israel dan Palestina kembali pecah. Ketegangan konflik yang terjadi ini sudah terjadi selama berbulan-bulan. Akan tetapi hal ini kembali memanas ketika kelompok militan Hamas Palestina melancarkan serangan rentetan roket yang ditembakkan ke Israel dari jalur Gaza. Serangan mendadak yang dilakukan militan Hamas Palestina ini menghancurkan sejumlah bangunan di daerah industri Israel dan memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Serangan mendadak yang dilakukan oleh sekelompok militan Hamas kepada Israel ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kelompok militan Hamas Palestina melancarkan serangan kilat berupa peluru kendali, drone, dan juga mobilisasi pasukan ke wilayah Israel. Serangan yang diberi nama Operasi Badai Al-Aqsa ini terjadi tepat dengan perayaan Hari Raya Yahudi Simchat Torah. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengungkapkan bahwa peristiwa ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan berjanji tidak akan terulang lagi. Pasukan pertahanan Israel, Israel Defense Force, akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan kelompok militan Hamas. Israel mengungkapkan bahwa mereka akan mengalahkan dan membalas dendam atas peristiwa kelam yang telah mereka timbulkan kepada Israel dan warganya. Konflik antara Israel dan kelompok militan Hamas kembali memanas pada Minggu 8 Oktober 2023. Hal ini terjadi karena serangan balas dendam tentara Israel kepada kelompok militan Hamas. Serangan balasan ini dilakukan oleh pasukan Zionis yang menyasar dan menghancurkan bangunan-bangunan tinggi di Gaza. Ledakan yang cukup besar ini meruntuhkan bangunan tempat tinggal pemukiman warga di kota yang padat penduduk berkisar 2,3 juta. Serangan ini mengakibatkan ribuan warga Palestina terluka hingga meninggal dunia. Serangan tentara Israel yang telah dilancarkan sebagai tanggapan atas serangan Hamas disebut dengan Operasi Pedang Besi. Serangan balasan tentara Israel di jalur Gaza diyakini menggunakan bom yang dilarang untuk digunakan dalam perang oleh PBB, yaitu fosfor putih, dan ini telah kesekian kalinya Israel menggunakan senjata kimia ini. Hal ini diakibatkan korban yang terkena asap fosfor putih akan menyebabkan kulit melepuh dan akan membunuh korban secara perlahan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan bangsa-bangsa lain. Apa yang dilakukan oleh rakyat Palestina adalah perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar dalam pembukaan yang menegaskan bahwa penjajahan harus dihapus dari bumi, maka kita harus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pembalasan sekeras apapun yang dilakukan oleh rakyat Palestina tidak akan pernah sepadan dengan kejahatan penjajahan, perampasan, pembunuhan, pembantaian, pengusiran, dan pengepungan selama 70 tahun lebih. Kita dukung pemerintah Indonesia untuk memihak rakyat Palestina dan tidak memberikan opini yang melemahkan perjuangan rakyat Palestina. Merdeka! Direktur Indonesia Center for Middle East Studies, Dina Sulaiman, menegaskan bahwa konflik ini berakar dari pembunuhan, pengusiran, dan blokade yang telah dialami Palestina selama 70 tahun terakhir. Baginya, peristiwa ini tidak bisa disebut peperangan, melainkan sebuah perlawanan. Israel dan Palestina tidak bisa dipandang sama, karena Palestina adalah negara jajahan. Palestina belum menjadi negara berdaulat, karena wilayahnya masih 3%,
Status negara yang diberikan oleh PBB hanya sebagai simbol kehormatan yang menjadi cara PBB untuk memberikan bantuan, ungkap Dina. Konflik awal Israel dan Palestina adalah perebutan lahan hingga kini teritorial Palestina yang mulai mengecil. Melihat eskalasi politik yang terjadi saat ini, diharapkan dengan adanya dinamika-dinamika dan pertemuan-pertemuan yang disusun dalam melobi kedua negara, sehingga ketegangan konflik di antara keduanya mampu melunak. Dalam rangka Disnatalis yang ke-41, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin menyelenggarakan pengabdian masyarakat di Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkajenek dan Kepulauan pada 14 Oktober 2023. Seperti apa keseruannya? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkajenek dan Kepulauan. Dan saat ini sedang berlangsung kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka Disnatalis ke-41 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Sabtu 14 Oktober 2023. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka Disnatalis ke-41 FKM Unhas dengan tema Ketahanan Bangsa Berbasis Inovasi dalam Transformasi Kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini diawali dengan penerimaan dan pembukaan di kantor Kecamatan Baloci. Hadir secara langsung Camat Baloci Zainal Sanusi SSTP MSI beserta seluruh jajaran pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat. Di sisi lain, rombongan FKM Unhas turut hadir Dekan FKM Unhas Profesor Sukri Paluturi, SKM MKes MSc PhD, beserta jajaran fakultas, guru besar, dosen, dan para pegawai. Kegiatan penerimaan diawali dengan pembukaan oleh MC, pembacaan doa, dan dilanjutkan dengan laporan koordinator pengabdian masyarakat oleh Fajaruddin Nasir SKM MKes. Dalam laporannya, ia menyebutkan ada 34 kegiatan dan 9 titik kegiatan, tepatnya di kantor kelurahan, kantor kecamatan, puskesmas, posyandu, dan sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan Baloci. Acara berlanjut dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Dekan FKM Unhas. Dalam sambutannya, Dekan FKM Unhas mengucapkan terima kasih kepada Camat Baloci beserta seluruh lapisan masyarakat karena telah menerima rombongan FKM Unhas dengan sangat baik dan hangat. Sambutan selanjutnya sekaligus membuka acara secara resmi. Camat Baloci Zainal Sanusi SSTP MSI. Dalam sambutannya, Camat Baloci mengucapkan terima kasih karena telah memilih Baloci sebagai lokasi pengabdian. Harapannya, kegiatan seperti ini bisa lebih lama pelaksanaannya agar seluruh masalah kesehatan masyarakat di Kecamatan Baloci dapat terselesaikan. Acara pembukaan dan penerimaan ini ditutup dengan penyerahan sembako kepada warga Kecamatan Baloci dan cenderamata kepada Camat Baloci. Untuk kegiatan Disnatalis FKM Unhas ini memang kita selalu setiap tahun adakan kegiatan pengabdian yang 2 tahun sebelumnya itu di Pulau Baranglompo, sebelumnya lagi Pulau Lakang. Sekarang kita lakukan kegiatan di Kecamatan Baloci di daerah pegunungan. Kita ada 9 kurang lebih lokus, mulai dari kegiatan di kelurahan, di posyandu ada 2, di puskesmas, di kantor camat, di masjid, dan juga di sekolah ada di SD, di SMP, dan di MTS. Dan kegiatan-kegiatan itu total seluruh ada sekitar 34 kegiatan. Koordinator Pengabdian Masyarakat juga menyampaikan kegiatan ini diikuti oleh 50 dosen, 40 tenaga pendidik, dan 180 mahasiswa. Adapun total keseluruhan mencapai 300 orang. Pertama-tama saya mewakili seluruh masyarakat Kecamatan Baloci menyampaikan penghargaan, apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kunjungan dari FKM Unhas dalam rangka Disnatalis ke-41 ini. Harapan kami program pengabdian masyarakat seperti ini bisa dilakukan secara simultan dan kontinu di Baloci ini di masa-masa yang akan datang. Tentunya kami sangat terbantu karena sektor-sektor kesehatan masyarakat dan masalah urgen lainnya bisa terbantu untuk terselesaikan dengan kehadiran teman-teman dari FKM Unhas ini. Dalam wawancaranya, Camat Baloci mengucapkan selamat dan sukses Disnatalis ke-41 FKM Unhas. Harapannya, semoga FKM Unhas semakin maju, semakin jaya dalam mendharma baktikan Tridharma Perguruan Tinggi. Rangkaian pengabdian masyarakat yang diikuti oleh seluruh departemen dan seluruh prodi terus berlanjut.
Departemen Epidemiologi melakukan kegiatan screening dan penyuluhan penyakit tidak menular kepada masyarakat di kantor Kecamatan Baloci. Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku melakukan kegiatan komunikasi antar pribadi bagi kader Posyandu di Puskesmas Baloci. Di tempat yang sama, Departemen Manajemen Rumah Sakit juga melakukan pendampingan akreditasi Puskesmas dengan sasarannya staf PKM. Berpindah ke SD Negeri 5 Padang Tanggalau, program studi pasca sarjana FKM Unhas melaksanakan kegiatan berupa penyuluhan dan praktek cuci tangan pakai sabun, penyuluhan dan praktek gosok gigi, penyuluhan isi piringku, serta gemar makan buah dan sayur. Di tempat yang sama, mahasiswa S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat melakukan edukasi PHBS dengan sasarannya siswa sekolah dasar. Di SMP Negeri 2 Baloci, Departemen K3 melaksanakan penyuluhan ketiga pada remaja dan kedaruratan kebakaran di sekolah. Dan yang paling menarik, Departemen PKIP melakukan edukasi terkait HIV/AIDS melalui virtual reality. Luar biasa ya, saya kira kita perlu mengapresiasi kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim. Hampir semua komponen FKM Unhas hadir, mulai dari cleaning service, para tendik, para dosen, dan bahkan profesor-profesor yang ada di dalam lingkungan FKM Unhas. Tentu kalau biasanya kita melakukan kegiatan pengabdian masyarakat itu di kepulauan, maka sebenarnya daerah di pegunungan, di daerah daratan yang ada di Kecamatan Baloci, khususnya di Kabupaten Pangkep ini pun juga adalah bagian dari konteks kepulauan itu sendiri, yang tentu memiliki karakteristik yang berbeda dalam kaitan dengan bagaimana visi kita atau tema dalam kaitan dengan Dies Natalis FKM Unhas ini. Tadi beberapa kegiatan yang dilakukan, mulai daripada screening, kemudian ada edukasi, penyuluhan, dan berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Baloci ini. Tentu kita berharap bahwa itu memberikan kontribusi yang besar di dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dekan FKM Unhas berharap setiap kegiatan pengabdian masyarakat memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, agar seluruh dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa bisa belajar di tengah-tengah masyarakat. Direktorat Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir Universitas Hasanuddin menggelar kelas karir menulis cerpen di Gedung Sains Teknopark Universitas Hasanuddin. Kelas karir menulis cerpen ini menghadirkan sastrawan muda Majelis Sastra Asia Tenggara 2023, Faisal Odang SSM Hum. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Direktorat Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir Universitas Hasanuddin melalui Karir Center Unhas mengadakan kelas karir menulis cerpen Jumat 13 Oktober 2023 pukul 9 pagi di Gedung Sains Teknopark Universitas Hasanuddin. Acara ini dibuka dengan sambutan oleh Kepala Subdirektorat Penyiapan Karir Sahriyanti Saat Eshud MSI PhD. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai persiapan untuk mengejar karir ke depannya. Selain itu, ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemateri karena telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu tentang menulis cerita pendek. Kelas karir menulis cerpen ini menghadirkan sastrawan muda Majelis Sastra Asia Tenggara Mastera 2023, Faisal Odang SSM. Dalam pemaparan materinya, ia membawa judul presentasi Hidup dari dan untuk cerita. Pemateri juga menyampaikan kisah-kisah inspiratif untuk memulai cerita, membuat alur-alur cerita, pintu masuk cerita, tokoh dalam cerita, dan siasat swasanting cerita. Pemateri menekankan dalam menulis cerita, penulis harus memberikan kesan pertama yang baik dan pentingnya membuat kalimat yang kuat sejak awal cerita. Yang pertama itu secara sederhana sebenarnya kalau tips yang paling mudah ya, bukan tips, tapi itu bisa kewajiban juga bagi orang yang baru mau belajar menulis. Pertama, kalau ingin menulis cerpen, di luar bacaan-bacaan umum yang bisa menambah pengetahuan, bacaan-bacaan cerpen itu penting sekali. Kita harus membaca sebanyak mungkin cerpen untuk mengenali bagaimana orang mengolah gagasan yang berbeda, bagaimana orang menggunakan teknik-teknik penulisan yang berbeda. Dengan begitu kita kan punya banyak akses pengetahuan soal kekayaan cara menulis orang-orang, dan itu bisa kita olah dengan
cara kita sendiri nantinya. Jadi saya pikir itu yang paling pertama yang harus dilakukan. Dalam sesi wawancara, pemateri juga menyampaikan harapan kepada seluruh peserta agar terus mengembangkan kemampuannya untuk menulis cerpen. Ia juga menyampaikan kemampuan menulis itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Yang memotivasi saya untuk mengambil kelas karya menulis cerpen ini yaitu kan saya latar belakangnya sebagai mahasiswa sastra Indonesia, kemudian saya tertarik mengikuti ini untuk mendapat ilmu yang lebih di luar dari kelas yang saya ikuti sebelumnya. Rizal Wasriyadi, mahasiswa sastra Indonesia, mengatakan bahwa kelas karir menulis ini sangat memberikan dampak positif kepada dirinya karena materi yang disampaikan oleh pemateri belum pernah didapatkan melalui bangku kuliah. Dalam sesi diskusi, terlihat antusias para peserta kelas karir dalam memberikan berbagai macam pertanyaan kepada pemateri. Acara ditutup dengan sesi foto bersama. Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso Surakarta menyerahkan alat bantu disabilitas berupa kursi roda multiguna dan tongkat adaptif kepada Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin. Kedua alat bantu ini dilengkapi dengan fitur berteknologi canggih. Alat bantu disabilitas yang diserahkan pada Jumat 13 Oktober di Gedung Rektorat Lantai 6 Universitas Hasanuddin ini telah dipamerkan dalam ASEAN High Level Forum on Disability Inclusive Development and Partnership Beyond 2025 yang diselenggarakan di Makassar pada 10 hingga 12 Oktober lalu. Selain dihadiri oleh tim dari Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso Surakarta serta Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin sendiri, momen serah terima ini juga dihadiri oleh Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual mewakili Wakil Rektor 4 Universitas Hasanuddin, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kota Makassar, serta beberapa mahasiswa difabel Universitas Hasanuddin. Kursi roda multiguna merupakan alat bantu yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas fisik. Uniknya, selain fitur kontrol kursi roda yang memungkinkannya bergerak tanpa perlu didorong, kursi roda ini juga mempunyai fitur yang dapat membantu penggunanya dalam menjangkau benda-benda yang sulit diraih, juga sekaligus menjadi terapi berdiri bagi penderita disabilitas fisik. Sedangkan tongkat adaptif diperuntukkan bagi penyandang disabilitas netra. Tongkat ini mempunyai beberapa fitur seperti sensor benda, sensor gas dan api, sedangkan tongkat adaptif diperuntukkan bagi penyandang disabilitas netra. Tongkat ini mempunyai beberapa fitur seperti sensor benda, sensor gas dan api, serta mode bahaya yang dapat diaktifkan sendiri oleh pengguna saat berada di situasi tertentu. Cara penggunaan kedua alat bantu ini langsung dipraktekkan oleh 2 orang mahasiswa difabel Universitas Hasanuddin. Meskipun telah dikembangkan sesuai dengan teknologi terbaru, alat bantu difabel ini akan terus ditingkatkan baik dari segi kelengkapan fitur maupun dari segi keamanannya. Momen serah terima ini diakhiri dengan sesi foto bersama, penyerahan cindera mata dari Universitas Hasanuddin kepada tim dari Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso Surakarta, serta sesi penandatanganan bukti serah terima kedua alat bantu tersebut. Berarti saya mungkin izin mewakili Kementerian Sosial ya. Kalau secara ini sih Kementerian Sosial terbuka untuk kerjasama dengan instansi manapun. Nah, kalau saran saya dengan Universitas Hasanuddin, karena sudah ada Direktorat Inovasi, itu kan bisa kerjasama dengan sentra milik Kementerian Sosial yang terdekat, itu di Sentra Wirajaya gitu. Dan saya tahu pasti di sana juga mengembangkan alat bantu untuk disabilitas. Dalam momen ini, Muhtar Kusuma yang merupakan tim dari Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso Surakarta juga menyampaikan bahwa penyandang disabilitas yang punya keinginan untuk belajar lebih merupakan hal yang patut mendapatkan apresiasi yang tinggi. Untuk itu, inovasi-inovasi terbaru yang dapat mendukung aktivitas penyandang disabilitas akan lebih diprioritaskan untuk mereka yang lebih produktif. Dalam menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, kebijakan serta sarana dan prasarana mengambil peran yang besar. Keduanya dapat diwujudkan dengan kolaborasi yang baik antar seluruh elemen yang ada di Universitas Hasanuddin. Iva Syarahman, Muhammad Azlan, Unhas TV. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Andre Ririn Karina beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.